Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya absen dulu. Ahmad Julianto, Anissa, Kaprilia, Dayu nggak berangkat. Oh iya Roh. Janji, Evan, Farasya, Farukul, Kawan, Febriana, Yuni, Indah, Intan, Safriza, Muzaki, Al-Hadi, Anwar, Andy, Faiz, Basril, Irfan, Leo nggak berangkat. Makan. Tohir, Ikan, Munafiah, Munafis, Putri Alina, Rafli, Rifki, Umi, Dennis. Ayo kelompok satu yang masih ngobrol silakan diam dulu. Kita fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Nah, pada minggu kemarin atau pada kemarin hari Sabtu kita mempelajari tentang apa? Apa? Cara memperlambat laju reaksi. Terus apa lagi? Pengawetan bahan makanan. Kemudian cara penyimpanan bahan kimia. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan project. Nah, apakah projectnya sudah selesai? Jadi nanti hari ini masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil projectnya melalui PPT yang sudah kalian buat. Jadi nanti mekanisme presentasinya adalah yang pertama, kelompok yang presentasi, waktu presentasinya hanya 10 menit. Kemudian 5 menit itu untuk sesi tanya jawab. Jadi kelompok yang presentasi, kelompok yang tidak presentasi menyiapkan soal untuk dijawab oleh kelompok yang presentasi. Nah, satu kelompok itu silakan menyiapkan 2 soal. Jadi nanti kelompok yang presentasi mendapatkan 4 soal yang harus dijawab. Itu sifatnya wajib ya. Jadi nanti kelompok yang tidak bertanya atau pasif otomatis nilainya berkurang. Itu. Nah, untuk presentasi ini kira-kira kalau kalian presentasi itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa kalau kalian presentasi? Kalian berani ngomong di depan, kemudian kalian berani ngomong di depan teman-teman kalian, itu manfaatnya apa? Meningkatkan mentalitas dan Iya. Agar mentalnya itu kuat. Kemudian kegiatan presentasi ini juga memberikan manfaat, yaitu mengasah kemampuan berbicara kalian. Jadi kalau kalian ngomongnya yang enggak teratur, kalau kalian presentasi jadi membicara di depan, otomatis kalian akan mikir kata mana yang boleh saya gunakan atau kata mana yang tidak boleh digunakan. Yang kedua tadi melatih mental kalian untuk berbicara di depan. Kemudian untuk meningkatkan percaya diri, yang
Dengan berdiskusi secara kelompok, kalian mampu memecahkan suatu masalah. Kayak kelompok 1, hasil diskusinya bisa memecahkan proyeknya. Nah, proyeknya apa? Cara kerjanya bagaimana? Nah, itu dengan berbagai pendapat itu yang masuk akan bisa memperbaiki hasil proyek kalian. Nah, untuk hari ini yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1. Jadi nanti urut saja ya. Kelompok 1 presentasi, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi masing-masing nanti presentasinya 15 menit. Sekarang kelompok 1 mempersiapkan nanti silakan bagi tugas. Ada yang mencatat, ada yang sebagai pembicara, ada yang sebagai moderator. Jadi moderator siapa? Ya, silakan dimulai. Silakan kelompok yang lainnya menyimak dan mempersiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi dan kelompok kami yaitu Manisan Jasa Buana. Perkenalkan saya Sofia Sari sebagai moderator. Saya baru berdaya. Saya silakan dipresentasikan data materinya. Baik, kami mempersiapkan menjelaskan bagaimana cara bekerja proses pembentukan fisika dan kimia pada
cara-cara pengaturan dan penghematan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali, yaitu dengan menggunakan konsep laju reaksi. Apa itu konsep laju reaksi? Yaitu dengan menggunakan teknik pengeringan. Jadi semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan menjadi mudah proses pembusukan pada makanan. Proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padat dan terlarut di dalam bahan makanan. Kemudian, makanan yang dikeringkan mengandung nilai gizi yang rendah karena vitamin dan zat itu rusak karena setara kandungan protein, karbohidrat lemah dan mineral yang penting. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menyimpan bahan-bahan yang berbahaya untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali? Jawabannya yang pertama, yaitu simpanlah bahan kimia dilakukan sesuai informasi atau prosedur yang sifatnya tertera pada data sheet (SDS) yang merupakan lembaran yang berisi informasi mengenai sifat bahan kimia, mana yang tidak terbakar, mana yang rentan meledak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahan kimia yang sifatnya berbeda harus disimpan dalam penyimpanan yang berbeda pula. Yang ketiga, tempatkanlah bahan kimia pada tempat penyimpanan yang telah disediakan. Yang keempat, bahan kimia yang dapat bereaksi dengan plastik atau sebelumnya disimpan dalam botol ketika botol kaca. Kemudian yang kelima, bahan yang dapat berubah apabila terkena paparan sinar matahari langsung harus disimpan dalam botol berwarna gelap dan diletakkan dalam lemari. Ayo suaranya yang keras, yang presentasi. Saya lanjutkan memasuki fase desain perancangan proyek. Berdasarkan bacaan satu yang sudah dibaca dan berdasarkan pertanyaan dasar yang sudah kalian buat nanti, ada perintah di sini, yaitu desainlah proyek atau pengawetan buah secara kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang terjadi. Untuk tinjauan literatur yang berkaitan, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu dan komunikasikan dengan guru hasil rencana kalian, kemudian isikan pada tabel yang tersedia pada tabel berikut. Yang pertama, judul proyek dari kelompok 1 yaitu membuat panasan nanas basah. Kedua, tujuannya apa ini? Tujuannya yaitu dapat mengawetkan buah nanas agar tidak mudah membusuk. Kemudian waktu pelaksanaan kami membuat kapan? Buatnya itu kemarin siang, Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sama Selasa siang 1 November 2022. Jarak 1 hari, tidak lama-lama kan? Sudah. Nah, sekarang kalian jelaskan cara pengawetan atau cara kerja proyek kalian. Nah, itu dari EPT ya. Kalau dan bahannya apa? Mancing, kompor, putih. Tinggal dibaca. Tinggal dibaca alat dan bahannya apa. Dan bahan yang telah kami gunakan dalam membuat proyek contoh ada panci, pisau, kompor, suntit. Untuk buahnya 2 buah nanas, kemudian 1 kilogram gula pasir,
Yang pertama itu buah nanas dikupas kulitnya menggunakan pisau atau golok. Kemudian yang kedua, daging nanas dicuci bersih menggunakan air bersih yang mengalir. Terserah mau mengendam mengalir atau tidak. Yang ketiga, daging nanas dipotong-potong sesuai keinginan. Terserah mau bentuk dari ukuran segitiga kotak sampai terserah. Kemudian yang keempat, hilangkan bagian tengah pada irisan daging nanas. Mata Kemudian yang kelima, larutkan gula pasir dengan air di atas kompor yang menyala yang berarti tidak terlalu besar apinya. Terus? Kemudian yang keenam, masukkan pewarna makanan secukupnya, warna kuning. Kemudian yang ketujuh, tunggu air gula yang direbus hingga mendidih sampai panas. Yang kedelapan, dinginkan air gula yang telah direbus yang berarti ditiriskan. Yang sembilan, masukkan potongan-potongan daging nanas yang tadi telah terpotong dan aduk sebentar. Kemudian langkah yang 10, diamkan manisan basah buah nanas tersebut selama semalam atau 2 malam di dalam kulkas. Yang 11, jika sudah didiamkan selama semalam atau 2 malam, manisan dikemas di dalam cup. Gambar yang pertama itu apa? Potongan nanas. Manisan nanas yang sudah jadi ya? Yang sudah bentuk. Yang pertama nanas yang sudah jadi, yang kedua nanas mentah masih dipotong. Yang ketiga, pewarna makanan. Yang keempat gula pasir. Gula tanah. Terus ini awalnya seperti itu. Awalnya ada airnya, kemudian ada. Itu sebelum jadi manisan. Itu nanas sebelum jadi manisan, yang kanan kan sudah jadi manisan. Ini ada video dokumentasinya. Sudah? Loh. Silakan yang mau ditanyakan. Ada yang Langsung saja masing-masing kelompok satu pertanyaan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Perkenalkan nama dan berapa lama manisan nanas bisa bertahan? Jawabannya nanti kelompok 2 dulu. Silakan. Ayo. Faruk loro-lorone. Telu-telune ya. Dari kelompok 2. Ya. Yang mau bertanya, apakah dalam satu setelah diawetkan masih bisa busuk? Oke. Apakah dalam satu setelah diawetkan apakah masih bisa busuk? Ya, apakah nanas
yang sudah diawetkan masih bisa membusuk. Nah, pertanyaannya bagus nih. Ya, silakan kelompok 1 berdiskusi untuk menentukan jawabannya. Saya jawab pertanyaan di atas kelompok. Yang pertama saya jawab kelompok pertanyaan pertanyaannya Pak Iman. Apa tadi Pak? Berapa lama Anissa bisa bertahan? Jadi pertanyaan beliau itu berapa lama Anissa bisa bertahan? Berdasarkan hasil eksperimen atau hasil percobaan sebelum dari membuat nanas tersebut sudah kami eksperimen itu buah nanas tersebut langsung bertahan sampai 3 atau 5 hari. Ya, berarti 5 hari sekitar itu. Awalnya kalau rasanya udah gak enak, udah sih deh, mampu udah kejauhan sampai. Berarti bertahannya hanya sekitar 3 sampai 5 hari. Mana pertanyaannya? Namanya Oke, puas Kak? Apakah nanas setelah diawetkan masih bisa membusuk? Saya jawab pertanyaan Mas Amal dan seterusnya. Dia bertanya apakah manisan nanas yang telah diawetkan tadi kan masih bisa busuk apa enggak? Jawabannya tetap masih bisa. Karena kan di sini temanya kan untuk memperlambat lagi reaksi, tidak untuk mencegah pembusukan. Ada yang terjadi cuma prosesnya itu akan melambat karena nanti masih teksturnya berair. Jadi buah yang mengandung banyak air itu biasa tetap terhadap pembusukan. Yang bisa busuk kan untuk memperlambat pembusukannya itu tadi. Makanya ada dengan cara pengawetan. Dari awetan apa namanya? Kedua kami akhiri dari kelompok 1 apabila ada terima kasih dari Bapak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Lagi pertanyaannya sudah bagus, apakah buah yang sudah diawetkan masih bisa busuk? Itu sama halnya seperti kalau kita membeli makanan ada masa expirednya. Jadi walaupun itu bertahan 2 tahun, tapi kalau sudah lewat dari 2 tahun sudah membusuk. Nah, apalagi kalau pengawetan secara alami seperti ini. Jadi bertahannya mungkin hanya beberapa hari saja. Nah, setelah beberapa hari itu ya tetap bisa busuk. Nah, itu ya. Nah, kemudian kelompok 2 silakan menyiapkan diri untuk presentasi. Manisan kuning, buah apel dan jambu. Jambu jadinya. Apel dan jambu. Anggap pakai itu jauh ya. Siapa yang jadi moderator? Indah. Ya, Indah. Yang jadi narasumbernya siapa? Safrizal. Kayak.
Langsung ini aja mempresentasikan yang ada di PPT. Pertamanya yang dibaca ini. Jadwalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan ayo mempresentasikan Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek manisan kering buah jamu dan apel. Perkenalkan, nama saya Indra Yudianingsih sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabriel sebagai pembicara. Saya Ika Sofia Pradaya. Judul proyek kami adalah manisan kering buah apel dan jamu. Tujuan proyek. Tujuan proyek agar kita lebih awet. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek Minggu 30 Oktober sampai Kamis 3 November. Prosedur pengerjaan proyek. alat dan bahan Alat pisau, tempat memotong, sendok, tapak, wajan, tempat tidur, dan solet. Garam, berapel dan buah jamu. ayo yang lain mendengarkan. Siapa pertanyaan loh? Ya. Cara kerjanya. Cara kerja, satu, kupas dan bersihkan bagian batang buah tersebut, lalu tutup dengan bersih. Siapkan kain dan masukkan kapur sirih ke sejauh makan yang sudah disaring, kemudian masukkan potongan buah-buahan tersebut ke dalam larutan kapur sirih. Setelah direndam biji buah-buahan sampai bersih. Kemudian panaskan wajan, lalu masukkan gula dan sisa air secukupnya sampai merata. Masukkan buah-buahan yang sudah dibersihkan, aduk sampai surut, kemudian buah-buahan tersebut lalu keringkan di bawah sinar matahari, lalu tiriskan dan sajikan manisan kering tersebut. Nah ini ya video dokumentasinya. Sudah singkat ya videonya ya. Sudah dipersilakan yang tanya. Silakan kelompok lain ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ayo kelompok 1 silakan bertanya.
Ya, berdiri. Perkenalkan dari kelompok mana? Dari kawan-kawan. Ini bertanya, mengapa pada masa dua tersebut telah dinyatakan beberapa hari mengalami penyusutan? Kenapa dalam manisan buah yang kalian buat didiamkan beberapa hari mengalami penyusutan gitu? Yeah. Ya, kelompok 3. Ayo berdiri. Ayo. Ya. Berdiri. Cepet nggak apa-apa. Dengarkan ya kelompok 2. Mengapa buah jambu dibuat manisan sedangkan jambu sendiri tuh bisa bertahan lama? Silakan kelompok 2 berdiskusi untuk menentukan jawaban. Langsung. Ya. Pertanyaan kelompok 1 saya akan menjawab, yaitu pada proses pembuatan manisan ukuran buah mengalami penyusutan karena terjadi osmosis, yaitu berbedanya molekul air dari buah menuju larutan gula. Cocok. Pas. Sudah. Terus yang kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya akan menjawab. Andy. Buat manisan karena biar lebih manis. Oh, untuk menambah citra rasa dari jambu. Gimana apakah bisa diterima? Nah. Oke, silakan diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil presentasinya sudah bagus. Kelompok 3 persiapan. Kelompok 3 ono wonge apa ora? Ya, kelompok 3 persiapan untuk presentasi. Ya kok cendik mah punya tuh iki. Ora ngerti aku. Aku ini lah.
Presentasi, bukan untuk berpresentasi. Presentasi itu terlalu tinggi dan membuat saya sakit. Saya dari nomor 3 Kami namanya siapa, Mas? akan mempresentasikan manisan kering dari buah mango. Perkenalkan anggota kelompoknya. Anggota kelompok. Nama saya Rizal Farouk sebagai moderator. Yang lain dengarkan ya, siapkan pertanyaan. Kelompok 1 dikondisikan kemudian dibersih 16, 3 kotak 16, 4 siapkan air dan masukkan sabun kering, 2 sendok makan dan susu sesuai. 5 kemudian masukkan potongan mangga tersebut ke dalam larutan sabun kering. 6 rendam selama 7 Kelompok 1. rendam 15 sampai bersih. 8 kemudian panaskan manisan. 9 lalu masukkan air dan gula pasir sesuai jumlah banyaknya mangga tersebut. 10 aduk sampai mengental. 11 masukkan mangga yang sudah dibersihkan tadi. 12 lalu aduk sampai mengental. 13 kemudian angkat mangga tersebut lalu keringkan. 14 siapkan gula halus, kemudian taburi mangga yang sudah kering dan juga halus tersebut. 15 manisan mangga kering siap disajikan. Nah, ini video dokumentasinya ya. Ulangi lagi pertama. Dia nggak bisa diulangi. Nanti silakan ada yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Silakan jadi kelompok lain aja yang mau ditanyakan.
Perkenalkan. Ya. Apa? Ya. Mengapa manisan kering harus diberi kapur sirih? Kemudian kelompok 2, silakan. Kelompok 2 siapa yang mau bertanya? Ayo kelompok 2. Anji, ya bertanya Anji. Ayo pertanyaan yang muncul langsung diutarakan saja. Ya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Yusniawan. Kami bertanya mengapa mangga kering Mengapa mangga kering diberi gula halus? Ya. Oke. Silakan kelompok 2, kelompok 3 berdiskusi untuk memberi jawaban. Gimana ulangi jawabannya? Manisan mangga juga di sini supaya lebih panas dan lebih awet. Apakah bisa diterima jawabannya? Kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2 dijawab. Manisan mangga diberi gula halus supaya lebih manis dan Ya, diberi gula. Oh, nggak terima. Apakah ada jawaban yang lain? lebih menarik. Ada Yang lebih manis karena biar kalau sadar lebih menarik lagi supaya ya. Sudah bisa diterima kelompok 2? Sudah. Silakan diakhiri. Sekian dari kami. Kalau kata ibu jika ada kekurangan mohon maaf karena yang lebih hanya ditambahkan dia. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tetapi
Tidak ada maksimal. Minimal 2 menit. Tapi kemarin kan belum saya sampaikan, jadi memang saatnya. Terus apalagi ya, tadi menjawabnya juga sudah bagus sesuai dengan materi juga. Untuk masukan dari kelompok 2, presentasinya juga sudah bagus, menjawabnya juga sudah bagus, tapi tadi videonya ya terlalu singkat. Tuh. Kelompok 3 juga presentasinya sudah bagus, ada lapak-lapaknya juga ya, itu menghibur kita semua. Kemudian menjawabnya tadi juga sedikit kesulitan di pertanyaan dari kelompok 2, tapi nggak apa-apa, kelompok 3 sudah berusaha mencari jawaban yang terbaik. Untuk videonya kelompok 3 ini juga sudah bagus, lengkap, anggota kelompoknya terlihat, siapa saja orangnya, kemudian langkah-langkahnya juga terlihat, step-by-stepnya juga terlihat. Kalau sudah, silakan kalian buka buku kalian dan buka RKPD kalian. Ini ya, jadi itu kita hari ini melanjutkan dari yang kemarin, cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Kita lanjutkan lagi ya. Ini maaf tadi ada kendala sedikit, laptop saya jadi kita belajar mengenai cara pengaturan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Nomor 1 belum siap kemarin kita sudah sampai ya. Kemarin kita sudah sampai di pembagian kelompok. Kemudian sudah presentasi juga. Nah, sekarang ini perhatikan di depan semuanya. Perhatikan di depan semuanya. Cara penyimpanan bahan pangan. Nah, jadi itu ada buah-buahan ya. Kemudian sampingnya itu ada manisan. Nah, cara mengawetkan makanan itu ada berapa cara? Cara kimia dan biologi. Nah, pengawatan makanan yaitu cara yang dipakai untuk membuat makanan mempunyai daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia
Jadi buah-buahan itu juga ada yang mengandung etanol kalau difermentasi. Kalau kalian makan tape itu termasuk pengawetan atau tidak? Rasanya gimana tape? Ada sensasi panasnya ya. Berasal dari etanol. Nah, contohnya pengawetan makanan secara biologis itu contohnya adalah yogurt. Jadi yogurt itu yang diawetkan apa? Kalau yogurt itu yang diawetkan apa? Kalau satu? Ya. Jadi susu itu kan tidak semuanya berfungsi, makanya diawetkannya dengan cara dibikin yogurt atau keju. Selanjutnya, pengawetan makanan secara kimia ada berapa? 4 ya. Apa saja? Terus? Pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Nah, yang pertama penambahan bahan kimia. Contohnya apa itu? Sarden. Sarden itu yang diawetkan apa? Ikan laut. Nah, bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap. Nah, kemudian pengawatan bahan makanan secara kimia menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula, pasir, garam dapur, nitrat, natrium benzoat, asam proionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Itu pengawatan secara kimia. Kalau hasil proyek yang kalian kerjakan membuat manisan mangga nanti dikasih gula. Nah, gulanya itu berarti sebagai pengawet. Yang dikasih ya. Alat berbahaya Bu. Apa? Apakah berbahaya? Yang mana? Dari kimia. Tidak. Tidak. Jadi bahan pengawet makanan seperti nitrat, nitrit, natrium benzoat itu tidak berbahaya. Nah, kalau kalian lihat kemasan makanan misalnya di ingredient, kalau kalian beli jajan ingredientnya pasti banyaknya natrium benzoat karena natrium benzoat itu sebagai bahan pengawet makanan. Jadi boleh. Itu penambahan bahan kimia. Yang kedua dengan cara pengasaman. Contohnya apa itu pengasaman? Kimchi. Tapi itu kimchinya dari daun bawang kayaknya. Tapi daun bawangnya orang Korea bukan sini. Nah, contohnya sisa itu untuk mengawetkan kan jenis kimchi itu kan ada 2. Kimchi dari sawit putih dan kimchi dari itu. Bisa diawetkan dikasih bumbu, kemudian didiamkan. Pertamanya itu dilaburi dulu dengan garam, kemudian dikasih bumbu saus-sausnya itu, kemudian didiamkan secara selama beberapa hari ya, baru kalau rasanya sudah asam sudah jadi pengasaman ya. Jadi pengasaman adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan secara dengan cara diberi asam dengan tujuan untuk pengawetan melalui penurunan derajat pH untuk mengasamkan produk makanan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan bakteri. Nah, pengasaman makanan dapat dilakukan dengan jalan penambahan asam secara langsung, misalnya asam propionat, kemudian asam sitrat, kemudian asam asetat, asam benzoat, dan lain-lain. Atau penambahan makanan yang bersifat asam, misalnya tomat. Tomat itu bisa digunakan sebagai bahan pengawet juga. Cara yang ketiga yaitu dengan cara pengasinan. Contohnya apa itu? Kalian bayangkan yang sudah tinggal di daerah pesisir, kalau tidak ada metode ini, pasti ikan akan cepat mati. Nah, dengan adanya metode pengasinan ini bisa menambahkan ikan asin berlebihan ya. Nah, contoh dari pengasinan yaitu ikan asin. Ikan asin merupakan paduan antara pengasinan dengan pengeringan. Jadi itu paduan dari
Cagar. Yang itu apa? Cipruan. Beda ya. Pare. Jadi pemanisan makanan yaitu menaruh atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40%. Kalau kalian bikin, yang kalian bikin itu kadarnya berapa persen? 100%. Nah, dari jumlah-jumlahnya sama jumlah darahnya kok 50. Nah, penambahan gula merupakan suatu proses pengolahan yang dilakukan secara pemberian gula dengan tujuan untuk menghilangkan karena air yang ada proses yang kalian dengan menggunakan saya sudah ngomong loh, saya buat seru meneh, saya buat seru, kalian buat seru meneh. Nah, penambahan gula merupakan suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara pemberian gula dengan tujuannya apa? Pengawetkan karena air mengental pada akhirnya akan menurunkan kadar air bahan pangan tersebut. Jadi penyebab utama pembusukan itu karena adanya kadar air. Jadi kalau buah sudah kering, kadar air yang berkurang ya otomatis pembusuknya akan lebih panas. Nah, sekarang pengawetan makanan secara fisika ada apa saja itu? Pengalengan dan irigasi. Yang nomor 1 terlihat tidak? Silakan diperhatikan. Yang pertama pengeringan, contohnya apa itu? Semakin banyak kadar air dalam makanan, maka akan semakin mudah proses pembusukan makanan. Nah, proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padanan terlarut di dalam makanan. Nah, makanan yang dikeringkan itu mengandung nilai gizi yang rendah. Nah, ini. Jadi itu kalau kita mengawetkan dengan cara pengeringan, nilai gizinya itu berkurang. Karena vitamin-vitamin dan zat warnanya menjadi rusak. Nah, akan tetapi kandungan protein, karbohidrat, dan lemaknya semakin tinggi. Nah, jadi vitamin-vitaminnya menurun kalau prosesnya secara pengeringan, tetapi protein, karbohidrat, dan lemak itu semakin tinggi. Jadi kalau yang satu itu banyak lemaknya ya. Sebenarnya protein, karbohidrat itu juga dibutuhkan oleh kita, tetapi dalam jumlah yang tertentu. Nggak mungkin kalau kita nggak makan protein ya, karena protein itu salah satu sumber yang dibutuhkan oleh otak kita. Karbohidrat juga, lemak juga, vitamin juga. Yang kedua pemanasan. Nah, pemanasan di sini ada yang secara suhu rendah, ada yang suhu tinggi. Yang suhu rendah itu secara namanya apa? Blenching dan pasteurisasi. Kalau blenching modelnya bagaimana? Blenching itu teknik memasak di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat
sterilisasi yang berfungsi membunuh kuman penyebab penyakit yang dapat mengkontaminasi susu. Nah, prosesnya dilakukan dengan memanaskan susu dalam suhu dan durasi tertentu. Nah, jadi beberapa jenis sterilisasi, salah satu teknik yang paling umum adalah ultra high temperatur atau namanya itu orang-orang juga susu latte. Jadi susu latte itu susu murni yang dipanaskan pada suhu tinggi tetapi siang. Ya, itu termasuk juga mengawetkan susu. Jadi sebenarnya susu itu juga dididihkan ya. Karena nanti kalau susu dididihkan sudah rapuh. Proteinnya pecah jadi nanti membentuk endapan. Kalau suhu tinggi namanya sterilisasi. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam flora. Nah, prinsipnya itu apa? Prinsip dari sterilisasi apa? Perpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Ya, mikroorganisme yang tumbuh pada produk pangan biasanya dapat mencemari produk pangan dan membuat makanan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, pengeluaran udara ini ya contohnya ya. Nah ini, jadi makanan ditaruh di plastik kemudian di apa ini namanya ya, disedot sampai udara yang ada di dalam plastik ini Habis. menusuk. Nah itu juga bisa termasuk juga pengawetan secara fisikal. Kemudian yang kedua pendinginan itu ditaruh di kulkas. Makanya kemarin ada yang bilang kalau mau mengawetkan makanan ya tinggal taruh di kulkas atau gitu. Ya boleh ditaruh di kulkas itu juga pengawetan tetapi secara fisika. Yang saya minta pengawetan secara fisika. Kemudian teknik iradiasi. Iradiasi itu apa sih? Iya. Makanya kita bisa menikmati. Sekarang di Indomaret ya, nggak tahu ya di Indomaret di sini tuh ada atau tidak. Kita datang ke Indomaret kita bisa jajan nasi padang, kita bisa jajan dendeng sapi. Di mana nasi padang? Dan cara iradiasi ini jadi makanannya sudah matang. Ini kan beda ya. Ini apa sih? Rendang. Ini kan rendangnya sudah matang. Dia ditaruh di wadah seperti ini, seperti aluminium foil. Kemudian dengan teknik iradiasi bisa mengawetkan makanan yang sudah matang ini secara selama beberapa minggu. Jadi sekarang kalau kita pengen makan rendang sapi baru datang makan ya, masuk ke Indomaret rendang sapi aja. Kopinya. Tapi nggak tahu gimana sih itu. Dendeng sapi. Kemudian yang keenam yaitu pengalengan. Nah ini contohnya pengalengan adalah metode pengawetan makanan dan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupnya dalam proses maupun pawet. Cara penyimpanan bahan kimia. Kalian masih ingat nggak simbol-simbol ini? Masih. Kelas berapa ini? 10. Nah, kalian
kalau bahannya itu kok bereaksi dengan cahaya matahari, makanya disimpannya di dalam botol yang berwarna gelap. Nah, seperti ini botol gelap. Yang plastik malah ini plastik ya. Terus ada juga di rata-rata Plastik. botol gelap. Nah, kemudian bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari ya berarti tinggal taruh saja di dalam botol yang berwarna bening. Kemudian berbahaya dan dapat korosif sebaiknya disimpan terpisah dengan bahan lainnya. Kemudian yang kedua apa? Iya. Bahan yang memiliki simbol tertentu, misalnya ini mudah terbakar, kemudian ini toksik atau beracun. Nah, itu sebaiknya disimpan di dalam botol induk. Jadi botol induk itu adalah botol kimia. Biasanya ini langsung dari pabriknya ya. Jadi ada simbolnya dan sebaiknya disimpan di dalam botol induk. Kemudian ada labelnya juga. Kemudian yang terakhir apa? Jadi kalau mau mengambil bahan dari botol besar ini diambil secukupnya, kemudian taruh di dalam botol yang kecil. Nah, jika bahannya sisa jangan ditaruh kembali ke sini, tapi langsung dibuang. Takutnya bahan yang sudah kita gunakan tadi itu terkontaminasi dengan bahan yang lain, bisa terkontaminasi dengan udara atau dengan cahaya matahari yang lain. Gunanya apa? Bahan itu gunanya apa? Untuk praktikum. Oh, Untuk praktikum. Contoh yang terbaru adalah kasus itu ya, obat-obatan sirup. Kalian mungkin yang pakai ya, sirup anak itu ada yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi itu ada kasus gagal ginjal misterius pada bayi. Itu setelah diteliti lebih lanjut, itu ternyata karena minum obat sirup. Nah, namanya BPOM itu merilis nama-nama obat sirup yang mengandung atau yang berbahaya buat anak dan obat-obat sirup yang aman. Itu di Instagramnya ada. Nah, obat sirup yang bikin gagal ginjalnya itu apa? Karena pada pembuatan obat sirup itu menggunakan pelarut namanya itu etilen glikol. Jadi etilen glikol itu adalah pelarut kimia yang sebenarnya itu tidak boleh digunakan untuk obat-obatan karena dapat merusak ginjal. Apalagi kalau yang minum bayi 2 bulan 3 bulan itu kan kasihan. Jadi ginjalnya akan rusak. Jadi kasus yang kemarin itu bayi 7 bulan itu kalau kita orang awam bayi lagi ini untuk kok bayi ginjal. Kan biasanya kalau bayi ginjal kan orang tua ya. Ya muda juga bisa sih. Ya karena orang makan terus sering minuman beralkohol. Jadi sayangnya diri kalian minum yang minum nasinya saja dulu. Kemudian yang terakhir apa itu? Dengan kegiatan tadi pertanyaannya Rawat itu fungsinya bahan kimia apa sih? Ya tadi untuk praktikum. Sekarang kalau BPOM bisa tahu itu obat berbahaya atau tidak di mana? Praktikumnya di mana? Laboratorium. Di laboratorium di sana terdapat apa?
Pernah. Ya dulu waktu saya praktikum, pas waktu jadi mahasiswa, itu tangan saya pernah kena HCl. Ya, asam foundation. Itu karena pernah saya tangan ya. Panas. Ya, panas. Untungnya saya pakai sarung tangan. Bukan sarung tangan dari kain ya, sarung tangan yang dari latex itu loh, yang dari PPL. Iya, Apaan tuh? Apaan tuh? ya, kena beda kenanya tuh kena sarung tangannya, tapi sampai tembus ke tapi menurut saya nggak apa-apa. Langsung saya guyur dengan air mengalir secara terus-menerus. Warnanya awalnya coklat, tapi lama-lamaan bilang sendiri kok tidak sampai bernanah atau luka itu enggak, karena tadi pakai pelindung. Jadi kalau mau praktikum itu kalau pakai bahan yang berbeda itu pakai jas lab, kemudian pakai sepatu tertutup, nggak boleh sepatu Cinderella. Cinderella itu yang punggung kakinya tuh terbuka, nggak boleh. Harus pakai kaos kaki, kemudian pakai rok panjang, terus pakai masker itu kalau dibutuhkan. Terus pakai sarung tangan kalau dibutuhkan. Kalau misalnya zat yang paling berbahaya itu adalah zat korosif, contohnya HCl dan asam sulfat. Asam sulfat itu namanya air keras. Iya, air keras itu. Betul. Jadi keras apa namanya? Bisa. Tulisannya di situ ada HCl berapa persen. Nah, itu mengandung HCl. Lalu kalau ada bahan campuran yang lain. Makanya kalau mau membersihkan toilet, lebih bagusnya itu pakai sarung tangan. Soalnya kalau bahan itu terkena tangan kita nanti bikin iritasi, bikin gatal-gatal. Nah, kalau saat itu biasanya tidak diperjualbelikan secara bebas. Karena apa? Kalau tidak diperjualbelikan secara bebas, itu disalahgunakan. Misalnya pinjam bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu, aku sudah 5 tahun lebih kayaknya. Itu novel kayaknya dari namanya tuh siapa gitu, komen politisi. Itu disiram air keras sama orang yang tidak diketahui. Siramnya langsung ke rumah. Nah, hasilnya apa? Mata yang salah satunya itu hitam. Kemudian kulit di mukanya itu seperti terbakar. Itu alhamdulillahnya masih selamat orangnya. Nah, itu akibatnya kalau HCl dijualbelikan secara bebas. Nah, kalau yang terjadi itu orang tinggi, ya bukan orangnya tinggi, bukan ya, orang yang ada di pemerintahan seperti itu. Kok bisa dapat HCl itu dari mana? Ada orang dagang, nah seperti itu. Nggak mungkin kalau HCl itu diperjualbelikan secara bebas. Kalau beli etanol saja itu nggak boleh kok. Saya pernah waktu itu praktikum, belinya juga di brandingnya mau beli etanol yang berapa persen itu nggak boleh. Karena itu Yesus ya. Bolehnya apa etanol yang 20%, 65% yang buat kalau luka itu loh, itu boleh. Tapi kalau etanol murni 100% itu tidak boleh. Yang boleh beli siapa? Yang boleh beli hanya laboratorium, misalnya yang dapat tugas dari kampus untuk praktikum, intinya harus ada suratnya, surat izin mau membeli itu. Misalnya dari BPOM itu kan boleh ya. Ini yang itu. Ini namanya kembali apa ini? Ini namanya kembali asam. Jadi bahan yang tadi saya sebutkan seperti HCl dan B2SO4 itu harusnya disimpan di sini. Karena apa?
Tapi bukan berarti nanti jinnya keluar ya. Jadi hanya keluar asap karena sifatnya itu mudah menguap. Badan yang mudah menguap itu sifatnya di sini. Karena nanti asapnya akan mengalir ke cerobong ini dan dikeluarkan atau disaring terlebih dahulu. Nah, kenapa harus taruh di sini? Kalau kita taruh di lemari biasa, kalau kita mau ngambil misalnya apa? Buka, terus kita nggak sadar itu aromanya itu bisa sebenarnya buat diri kita ya. Efek yang paling ringan itu paling sakit tenggorokan. Efek yang paling sakit tenggorokan, pusing itu efek yang paling ringan. Kalau efek yang paling beratnya ya ngambil lagi Berbulan Iya. Jadi sudah cair seperti asam dan kloroform. Sebaiknya disimpan di lemari asam. Sedangkan untuk bahan yang tidak berbahaya dapat disimpan di lemari tersendiri. Tujuannya apa? Bila terjadi kebocoran gas dapat langsung keluar melalui cerobong asap dari lemari asam, jadi tidak menyebar. Jadi idealnya laboratorium itu harus ada lemari asamnya. Ini di dulu pas waktu saya kuliah ada lemari seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita menunggu lagi dari Sabtu. Nah, dari Sabtu kalian mengerjakan soal evaluasi. Jadi nanti hari Sabtu silakan bisa kelak ya ke laboratorium komputer. Bu habis ziarah Sampai wajib ini. Nah, kalau yang sebenarnya soal evaluasi itu nanti saya kirim di grup ya. Bisa kalian kerjakan di rumah. Kayak kemarin dong soal yang dikerjakan lewat Google Form itu bisa kalian kerjakan di rumah. Kenapa? Tadi saya mengajak ke lab itu untuk yang tidak bawa HP. Jadi bisa kerjakannya di lab. Atau kalian bisa minjem HP teman. Jadi maksimal Rabu depan kalian sudah harus mengisi ya. Jumlahnya itu 32 anak, jadi nanti ada 32 jawaban. Nah, itu nanti linknya saya kirim ke kelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita buat kesimpulan. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang apa? bahan kimia. Penambahan bahan kimia, pengasihan, pembagian sama, pengasisa. Sekarang fisika tadi ada berapa? Bulan. Apa saja yang kalian ketahui yang ingat? Radiasi. Pemanasan, pada suhu rendah sama suhu tinggi. Pada suhu rendah tadi namanya apa? Yo, masih ingat nggak? Drenching sama pasteurisasi. Yang suhu tinggi namanya apa tadi? Sterilisasi. Kemudian apa lagi? Yang dibiasakan tadi apa? Pengeringan. Terus yang pengalengan. Apa lagi? Pendinginan. Terus radiasi. Yang udaranya dikeluarkan itu namanya apa? Radiasi. Pengeluaran udara. Kalau sudah ya. Kalau yang pengeluaran kimia tadi sudah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab baru yaitu kesetimbangan kimia. Kita insya Allah ketemu hari Rabu depan. Jadi Rabu depan kan sudah masuk ke bab baru. Jadi kalian juga terakhir mengumpulkan soalnya ini.
full.